Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Arjuna Aryo Penangsang dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan AI dalam Canva. Baik, di sini saya akan membuat contoh presentasi dalam Canva AI. Pertama kita klik dulu Google Chrome atau browser laptop yang biasa kalian gunakan. Di sini saya klik canva.com. Setelah masuk, kita klik AI Canva. Nah, di sini kalian bisa ketik prompt atau ide untuk membuat salah satu poin apa yang akan kalian bahas. Di sini saya akan membahas berupa PowerPoint dengan materi teks berita. Promptnya sudah saya ketik tadi. Nah, ini buatkan PowerPoint berisi materi teks berita dengan 1-7 slide. Sertakan contohnya dan sertakan gambar ilustrasi peristiwa yang menarik untuk dibahas di akhir pembahasan. Sebagai pemantik ya, atau untuk mengulas kembali, ya kita klik di sini. Ya, kita suruh menunggu menyiapkan respon dari Canva AI. Nah, di sini sudah muncul kerangkanya. Pertama ada materi teks berita, pengertian teks berita, struktur teks berita, contoh teks berita, ilustrasi peristiwa menarik, poin-poin diskusi, dan terakhir ulasan dan kesimpulan. Di sini kita bisa melihat poin-poinnya. Ya, yang pertama ada titel, subtitle, atau ada ilustrasi, masuk ke pengertian. Ya, seperti itulah ya. Nah, kalau udah kita sesuai dengan apa yang kita minta, kita klik buat presentasi. Sedang dibuat. Nah, ini menyiapkan respon. Kita tidak membutuhkan waktu lama dalam ini. Nah, sudah terlihat itu di samping. Maaf, di bawah maksudnya. Nah, tuh sudah langsung jadi seperti ini. Materi teks berita, pengertian, struktur, dan contoh teks berita. Kita bisa lihat slide-slide-nya. Nah, ini apa itu teks berita, 4 bagian utama teks berita, judul, lead, isi, dan penutup. Nah, di sini ada salah satu ilustrasi ya. Oh, ini bisa diputar ternyata. Oh, ini seperti template. Nah, ini contohnya. Jakarta mengalami banjir parah pada Sabtu malam menyebabkan ribuan warga mengungsi. Curah hujan tinggi sepanjang hari menjadi penyebab utama bencana ini. Wih, keren. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, nanti kita bisa nih, misalkan praktek mengajar, selipkan satu gambar untuk bagaimana murid kita merangkai berita sesuai dengan gambar. Misalnya di sini ada fenomena banjir. Telah terjadi banjir di Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. Seperti itu contohnya ya. Nah, ini nanti ada diskusi. Apa penyebab utama peristiwa ini terjadi? Nah, oh ini bisa dilihat dari yang ini ya.
Nah, Jakarta mengalami banjir. Penyebab utamanya curah hujan tinggi sepanjang hari. Seperti itu salah satu penerapan presentasi menggunakan AI. Nah, berikutnya saya akan membuat game dalam Canva AI. Jadi game ini berbasis materi ya, atau pembelajaran berbasis game. Nah, di sini saya akan membuat game berupa kuis atau tebak-tebakan. Saya siapkan promptnya. Nah, ini satu contoh promptnya. Buatkan pembelajaran basis game dengan materi teks berita. Saya tinggal klik. Ya, kita sedang menunggu lagi, sedang dibuat atau sedang diproses. Nah, sudah ada keterangannya tuh. Nah, selesai sudah. Nah, ini salah satu contoh kuisnya. Kita klik ya, mulai kuis. Dimana peristiwa itu? Nah, di mana? Nah, kita bisa jawab juga di sini. Bisa ngeklik tubuh berita. Oh, salah. Ternyata kepala berita. Teks berita harus bersifat objektif atau objektif dalam penulisan berita. Nah, sesuai fakta. Betul. Kalau betul warnanya hijau. Sebuah berita olahraga menyatakan timnas Indonesia menang 3-0. Apa? Wih, bener lagi. Contoh terakhir, struktur teks berita yang menggunakan pola piramida terbalik. Nah, betul. Nah, seperti itu nanti jika kalian akan bermain game dengan murid atau dengan murid lah, bisa berupa kuis ini. Jadi isi kuis tersebut tergantung prompt yang kita ketik. Misal kita mau bikin kuis atau gambar interaktif. Saya coba contoh lainnya di sini. Klik Canva AI. Tulis baru ya. Di sini. Buatkan salah satu game berbasis pembelajaran dalam materi teks berita. Berikutnya saya akan memaparkan bagaimana kita menerapkan Canva AI dalam pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, saya di sini akan memaparkan yang tadi sudah saya buat seperti presentasi. Teks berita yang tadi sudah saya buat melalui Canva AI. Nah, anak-anak, apa ada yang tahu apa itu teks berita?
Sebelumnya kalian tahu kan berita itu apa? Berita adalah suatu pelaporan peristiwa yang terjadi di mana dalam pelaporan tersebut harus lengkap strukturnya seperti apa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ini dia teks berita. Jadi teks berita ini adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa faktual dan aktual yang terjadi di masyarakat. Tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi secara jelas, singkat, dan menarik bagi pembaca atau pendengar. Nah, ada 4 bagian utama yang paling penting dalam teks berita. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa bagian yang penting dalam teks berita? Nah, ya. Yang pertama ini ada judul atau headline. Jadi judul ini untuk menarik perhatian pembaca. Kalau judulnya saja mungkin tidak menarik, orang juga mungkin tidak akan membaca berita itu, akan melewatkan begitu saja. Untuk itu kita harus membuat judul yang menarik agar berita itu dapat dibaca atau orang-orang tertarik untuk membacanya. Yang kedua ada lead atau ringkasan singkat, informasi utama dari 5W1H. Seperti yang sudah kita ketahui, berita itu terdapat 5W1H: what, where, when, who, dan how. Yaitu merupakan struktur penting dari berita, ya seperti apa, kapan, mengapa, bagaimana, siapa. Dan ketiga ada isi dari berita, uraian detail peristiwa apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Detailnya suatu peristiwa yang terjadi membuat orang-orang akan semakin tertarik. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Oh, ini korbannya. Oh, ini motifnya. Misalnya ke dalam kecelakaan. Oh, misalnya kecelakaan itu terjadi karena sopir ngantuk. Sopir ngantuk saja kan itu udah termasuk biasa. Misalnya ya berdasarkan data yang di lapangan juga, kalau faktanya begitu ya memang begitu. Mungkin harus dikemas secara menarik untuk menarik kita sebagai pembaca misalnya. Dan diakhiri dengan penutup, informasi tambahan atau kesimpulan. Misalnya dari kesimpulan ini diharapkan berhati-hati dalam berkendara. Berkendara dalam keadaan segar dan tidak ngantuk, serta mempunyai surat-surat lengkap ketika berkendara, SIM, STNK, seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh. Jakarta mengalami banjir parah pada Sabtu malam, menyebabkan ribuan warga mengungsi. Curah hujan tinggi sepanjang hari menjadi penyebab utama bencana ini. Di sini sudah terlihat apa yang terjadi. Jakarta mengalami banjir parah. Kapan peristiwa itu terjadi? Sabtu malam. Mengapa peristiwa itu terjadi? Curah hujan tinggi. Terus siapa yang jadi korban? Ribuan warga mengungsi. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, curah hujan tinggi menyebabkan banjir parah. Nah, berita ini sudah lengkap unsur 5W dan 1H-nya. Namun pada bagian when, kapan, hanya ada terdapat Sabtu malam, tidak dilengkapi tanggal dan tahun. Ini merupakan salah satu contohnya ya. Sudah terlihat ini unsur 5W1H-nya. Nah, kita bisa bikin berita dari gambar ini. Gambar di sini ada fenomena banjir. Bagaimana cara kita membuat berita dengan hanya melihat gambar? Misalnya, Bapak saya contohkan.
Banjir bandang terjadi di Purwokerto, menyebabkan puluhan warga mengungsi ke daerah yang lebih aman. Banjir ini disebabkan oleh tanggul yang jebol. Banjir deras melewati atau merendam beberapa kecamatan. Banjir ini terjadi pada Sabtu 26 Mei 2026. Seperti itu contohnya. Kalian bisa membuat berita lain dengan contoh gambar yang lain. Misal ada kecelakaan, kalian bisa merangkainya sendiri. Karena ini hanya teks berita, jadi bisa dibuat hanya dengan berita fiktif atau fiksi, bukan berita yang sungguh. Nah, ini ada pertanyaan untuk tadi mengenai banjir Jakarta. Ada yang masih ingat apa yang terjadi dalam banjir tersebut? Nah, pertama nih, apa penyebab utama peristiwa ini terjadi? Penyebab utamanya di sini sudah terlihat curah hujan tinggi, kalau kalian masih ingat. Curah hujan tinggi menyebabkan Jakarta mengalami banjir parah. Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap warga sekitar? Dampaknya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Dampaknya menyebabkan ribuan warga mengungsi. Saking parahnya warga sampai mengungsi. Apa pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Nah, apa yang bisa kita dapat ambil dari peristiwa tersebut? Jangan buang sampah sembarangan, salah satunya, agar tidak ada sampah yang menyumbat menyebabkan banjir. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita menyampaikan berita tentang peristiwa ini secara efektif? Nah, pertanyaan terakhir ini kita bisa amati melalui data di lapangan. Kalau di data di lapangannya begitu, kita harus mengikuti begitu, bukan malah menggunakan opini pribadi kita, karena ya sesuai data di lapangan gitu. Nah, mungkin masih kurang ya. Wah, ini belum terlalu memantik. Kita mungkin adakan kuis ya. Nah, kuis seru kali ya, kuis. Nah, saya akan membuat kuis untuk kalian. Nah, di sini kalian bisa akses kuisnya. Kita klik mulai kuis. Ketikkan gambar bencana banjir di atas. Unsur berita apakah yang menjawab pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi? Ada yang tahu? Ya, di mana? Karena pertanyaannya unsur berita apakah yang menjawab pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi jawabannya di mana. Ya, kalian bisa kerjakan sendiri karena di sini nanti bisa kedetek benar atau salah. Jadi sekian presentasi dan sedikit game dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.